Tanah Jawa sejak lama memang menjadi panggung utama peradaban Nusantara. Jauh sebelum bendera merah putih berkibar, kerajaan-kerajaan besar telah menancapkan tonggak kekuasaannya di sini. Mataram kuno Majapahit, Mataram Islam. Mereka bukan sekadar entitas politik, tetapi juga pusat ekonomi yang canggih pada masanya. Pelabuhan pesisir utara Jawa menjadi titik temu pedagang. Tuban Gresik, sutra dari Tiongkok, rempah dari Maluku, wewangian dari Timur Tengah. Denyut perdagangan ini menjadikan Jawa magnet ekonomi, membangun pondasi kemakmuran. Fondasi ini semakin kokoh ketika penjelajah Eropa tiba. Peta kuno Pulau Jawa yang menunjukkan pelabuhan-pelabuhan dagang di era kolonial. VOC, atau Kompeni Belanda, dengan cepat menyadari potensi luar biasa yang dimiliki Jawa. Mereka membangun pusat administrasi dan militer di Batavia. Batavia, sekarang Jakarta, lokasi Batavia yang strategis, dan tanah priangan yang subur untuk ekspor, memperkuat nilai Jawa. Kopi teh, eksploitasi sumber daya alam dan manusia melalui sistem tanam paksa, semakin mengukuhkan posisi Jawa. Jejak infrastruktur kolonial tetap terpusat di pulau ini. Memasuki era kemerdekaan, warisan sentralisasi ini ternyata sulit untuk dilepaskan. Jakarta dipilih sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan kementerian lembaga negara, markas besar militer. Ketika pemerintah menjadi motor utama pembangunan di era Orde Baru, proyek besar banyak terpusat di Jawa. Proyek-proyek raksasa investasi asing pembangunan industri manufaktur, ini dianggap efisien dan dekat dengan pusat pengambilan keputusan. Maka, terciptalah sebuah siklus yang terus berputar hingga hari ini. Pusat pemerintahan menarik, pusat bisnis menarik, tenaga kerja terampil. Kehadiran mereka menuntut pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Jalan tol pelabuhan modern Bandara Internasional Lingkaran ini menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, namun membangun dinding antara Jawa dan pulau lain. Sejarah dan kebijakan pasca kemerdekaan menyirami struktur ekonomi yang sangat Jawa-sentris seperti hari ini. Faktor utama yang mengunci dominasi ekonomi Jawa adalah konsentrasi infrastruktur yang masif. Coba kita lihat peta jaringan jalan tol di Indonesia. Sebagian besar, jika tidak semua, jalinan beton itu menyambungkan kota-kota di Pulau Jawa. Jalur kereta api ganda yang efisien, pelabuhan peti kemas seperti Tanjung Priok, bandara internasional tersibuk di Asia Tenggara. Ketersediaan infrastruktur ini bukan sekadar kemewahan, melainkan prasyarat mutlak bagi industri dan perdagangan. Biaya logistik untuk mengirim barang dari pabrik di Cikarang ke seluruh dunia jauh lebih murah dibandingkan mengirimnya dari pedalaman Kalimantan atau Papua. Sebuah realitas pahit yang harus dihadapi para pengusaha di luar Jawa. Menurut data terakhir, lebih dari 150 juta jiwa, atau sekitar 55% dari total penduduk Indonesia, tinggal di Pulau Jawa. Grafik lingkaran yang menunjukkan persentase populasi Indonesia per pulau, dengan Jawa mendominasi. Pulau ini menjadi salah satu wilayah terpadat di dunia. Kepadatan penduduk yang luar biasa ini menciptakan pasar konsumen yang sangat besar. Kepadatan penduduk juga menciptakan ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah. Menempatkan pabrik atau kantor pusat di Jawa adalah langkah strategis yang paling masuk akal. Mereka bisa dengan mudah menjual produknya kepada jutaan konsumen dalam jangkauan beberapa jam saja. Jika kita membedah data ekonomi, dominasi Jawa bukanlah sekadar persepsi, melainkan fakta yang terukur dalam angka. Data dari Badan Pusat Statistik secara konsisten menunjukkan gambaran yang sama dari tahun ke tahun. Pada kuartal pertama tahun 2025 ini, Pulau Jawa kembali menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto nasional. Kontribusinya mencapai angka yang mencengangkan, yakni sekitar 57,8%. Artinya, lebih dari separuh nilai barang dan jasa yang diproduksi di seluruh Indonesia berasal dari pulau ini saja. Pulau Sumatera, dengan segala kekayaan sumber daya alamnya, sekitar 22,1%. Pulau Kalimantan, yang dikenal sebagai paru-paru dunia dan lumbung energi, sekitar 9,2%. Konsentrasi ekonomi yang begitu pekat di Jawa melahirkan sebuah ironi besar bagi Indonesia. Daerah-daerah di luar Jawa sering jadi sumber bahan mentah di keruk dari perut bumi Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, minyak gas batubara nikel. Namun pusat pengolahan dan kantor-kantor pusat perusahaan berada di Jakarta.
Pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan bersama adalah, adilkah struktur ekonomi yang terpusat seperti ini? Jika keadilan diartikan sebagai kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk maju dan sejahtera, maka jawabannya jelas tidak. Sistem yang ada saat ini secara tidak langsung menciptakan warga negara kelas 1 di pusat-pusat ekonomi dan warga negara kelas 2 di daerah-daerah pinggiran. Ketidakadilan ini bukanlah takdir, melainkan hasil dari kebijakan dan pilihan pembangunan di masa lalu. Oleh karena itu, ia juga bisa diubah melalui kebijakan dan pilihan-pilihan baru yang lebih berani dan berpihak pada pemerataan. Peluang untuk pemerataan ekonomi sebenarnya terbentang luas. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi yang luar biasa di setiap sudutnya. Langkah monumental, rencana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. IKN, visi desain modern dan hijau. Ini bukan sekadar memindahkan gedung pemerintahan, tetapi upaya menciptakan pusat gravitasi ekonomi baru. Harapannya, memicu pembangunan infrastruktur menarik investasi menciptakan lapangan kerja di luar Jawa. Proyek ini pertaruhan besar yang bisa menjadi titik balik sentralisasi. Namun, ibu kota negara saja tidak cukup. Pemerataan harus jadi gerakan komprehensif. Bangun konektivitas antar pulau secara masif, program tol laut yang efektif, pembangunan pelabuhan pendukung di berbagai daerah. Dorong hilirisasi industri di daerah penghasil sumber daya alam. Jangan lagi nikel dari Sulawesi diekspor mentah, tetapi diolah jadi baterai kendaraan listrik di pabrik-pabrik di Sulawesi. Dengan begitu, nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas tercipta dan dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, bukan hanya dinikmati oleh mereka yang berada di pusat. Tantangannya besar, namun harapan ada. Kunci, kemauan politik yang kuat dan konsisten dari pemerintah pusat, dan inovasi, serta inisiatif dari pemerintah daerah. Masa depan adil dan merata bergantung pada kemampuan kita untuk membongkar sekat-sekat warisan kolonial dan membangun jembatan-jembatan kemakmuran yang menghubungkan seluruh pulau. Ini pekerjaan rumah bersama, agenda besar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.